Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nurofik Mukhtar dari UPBJJ Batam dengan nomor NIM 0514732 yang pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 4 soal. Soal yang pertama yaitu saya harus membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan satu buah switch, yang mana 4 komputer ini harus saling terhubung. Oke, mari kita selesaikan soal yang pertama. Di sini saya membutuhkan 4 komputer. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Ini saya akan beri nama PC 1, PC 2, PC 3. Ya, ada 4 PC, ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Lalu kita tambahkan switch-nya. Ini ya switch-nya. Oke. Sebelum kita hubungkan 4 komputer ini, kita perlu menambahkan IP address dari setiap komputer. IP address ini berfungsi sebagai tanda pengenal ya. Kalau dianalogikan, IP address ini sebagaimana KTP, kartu tanda penduduk, yang menjadi tanda pengenal bagi sebuah perangkat supaya bisa diakses oleh perangkat lain. Mari kita atur. Semoga ini saya ngebuat random aja. 10 ini 1, kemudian ini PC 2, ini saya buat 2, nomor 2. Untuk simulasi ini, setiap IP ini bebas ya, bebas urutannya. Yang penting dari masing-masing device ini memiliki IP address yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ada IP address-nya yang sama. Karena kalau sama jadinya akan jadi seperti ini. Contoh, ini kan tadi saya sudah ngebuat yang nomor 1 ya. Jika sama, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, kita harus bedakan masing-masing IP address dari setiap device yang ada. Oke, ini sudah saya setting semua. Sekarang waktunya kita hubungkan. PC 1, Ethernet, kita hubungkan ke yang nomor 1, hubungkan ke yang nomor 2, slot nomor 2, Ethernet 0, kita hubungkan ke slot nomor 3, PC 4, dan ke yang nomor 4. Oke. Mari kita coba ping dari masing-masing PC ini ya. Kita pakai command prompt. Kita ping PC 2. 192, 168, 10, 2. Oke, berhasil. Kita ping PC 2. Mari kita ping PC ketiga. Ping 3. Oke, berhasil. Mari kita ping PC yang terakhir, PC nomor 4. Oke, saya ulangi, saya belum masukkan perintah pingnya. 8, 10, 4.
Oke, bisa diperhatikan di sini. Lewat PC1 kita berhasil melakukan ping kepada PC2, PC3, dan PC4. Tanda ini berhasil adalah ini dia. Paket yang kita kirim itu juga diterima. Seperti ini. Ya, sudah selesai soal nomor 1. Soal yang nomor 2 adalah membuat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, baik. Kita akan tambahkan server HTTP di sini. Server. Kita akan beri nama server HTTP. Sama seperti perangkat yang lain, server HTTP juga perlu IP address sebagai tanda pengenal. Sini tadi 1 sampai 4 sudah, kita isi 5 ya. Isi 5. Oke, servisnya pastikan di sini HTTP on. Ini on. Oke. Sekarang mari kita tes. Kita hubungkan terlebih dahulu. Server switch. Oke. Kita tes dari PC1. Kita lewat sini. Browser. Kita masukin IP address-nya. 168.10.5. Oke, masih belum berhasil. Ya, ini dia, berhasil. Dari PC1 bisa terhubung dengan server HTTP. Kita tes lewat PC2. PC2 juga berhasil. Kita tes lewat PC3. Ya, PC3 berhasil. Kita tes lewat PC4. Ya, PC4 juga berhasil. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang diberi, yang mana soalnya adalah kita harus membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Kita harus memastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki 4 komputer yang saling terhubung, juga sudah memiliki server HTTP. Sekarang kita tambahkan server DNS-nya. Ya, ini saya beri nama server DNS ya. Server DNS. Kita atur IP config-nya 10.5, sekarang 10.6. Oh, perlu kita perbaiki. Ya, ini dia. 192, 168, 10.6. Oke, kita pastikan di sini DNS-nya on ya. Kita beri nama di sini server HTTP yang mau kita akses adalah tugas3.com contoh. Dengan alamat IP server HTTP kita. Tadi saya atur di 19 IP address-nya 192.168.10.5.
kita add. Oke, sudah. Mari kita hubungkan server DNS kita. Sebelum kita tes, jangan lupa setiap PC yang kita punya harus kita atur dulu DNS servernya. Ini dia, DNS servernya. Karena kita sudah memiliki DNS server, maka kita atur DNS server dari masing-masing PC sesuai dengan IP address dari DNS server kita. Oke, ini DNS servernya. Kita atur. Ya. Sekarang kita coba cek apakah sudah bisa mengakses server HTTP melalui DNS server. Begini cara kita ceknya. Tadi kita beri DNS tugas3.com. Baik, tugas3.com. Tugas3.com. Ya, dari PC 1 berhasil mengakses tugas3.com. PC 2 juga berhasil mengakses tugas3.com. PC 3 berhasil mengakses tugas3.com. Dan yang terakhir, PC 4 PC 4 juga berhasil mengakses tugas3.com, mengakses HTTP server kita melalui DNS server. Sekarang soal yang terakhir. Soal nomor 4. Saya harus membuat struktur jaringan yang terdiri dari dua server HTTP, satu server DNS, dua switch, dua PC, dan satu router. Oke. Mari kita buat struktur jaringan itu ya. Satu router, dua PC, dua server HTTP, satu server DNS, lalu ada dua switch ya. Oke. Sesuai di soal, HTTP servernya di sini bernama ilcom.com. Ini PC 0. Ini PC 2, ini saya buat PC 1 deh. PC 1. Nggak bisa. Oke, ini server DNS kita. Oke, seperti ini. Ini Pendilcom. Pendidikan Ilmu Komunikasi.com. Oke. Switch di sini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat di dalam satu jaringan. Saya menambahkan router untuk menghubungkan dua jaringan ini. Oke.
Yang pertama, mari kita hubungkan masing-masing dari jaringan ini. Oke, saya buat dulu seperti biasa IP. Saya atur IP address-nya. Sini saya buat 192.168, ini 10, 1, Handlecom juga. Sepuluh dua, kita pastikan HTTP-nya aktif. Oke, ya sudah. Kita hubungkan sini. Kita tes dulu. Apakah aktif? Sudah terhubung 192.168.10.2. Ya, sudah terhubung. PC2 bisa mengakses pendilcom.com ya. Yang berarti satu jaringan ini sudah terhubung. Sudah terhubung. Lalu kita atur jaringan yang lain, jaringan yang satunya. Karena ini beda jaringan, maka IP address dari jaringan ini akan saya ubah ini menjadi 20. 1, masing-masing sudah saya atur IP-nya. Mari kita sambung ya. PC1, server DNS. Lalu di jaringan ini kita perlu pastikan bahwa di sini layanan DNS-nya sudah aktif. Lewat DNS server di sini kita akan menambahkan 2 server HTTP ya. Yang pertama ilcom.com dengan address 192. Oke. 2 168.22. Kita add, lalu ada pendilcom.com dengan alamat 192.168.10.2 tadi. Dan masih berhubungan dengan DNS, jangan sampai terlewat. Kita harus setting DNS server dari masing-masing PC ini sesuai dengan DNS, sesuai dengan IP address DNS server kita. PC2 sudah. PC1 sudah. Oke, sekarang kita cek apakah PC1 ini bisa mengakses ilcom.com melalui server DNS ya. Oke, kita cek ilcom.com. Oke, sudah terhubung, yang berarti dari PC1 sudah bisa mengakses ilcom.com melalui DNS servernya. Sekarang PR kita adalah
menghubungkan dua jaringan ini dengan menggunakan router. Oke, mari kita hubungkan. Ethernet 0, masukin ketiga. Sini Ethernet 1, kita masukin yang nomor 4. Oke, untuk menghubungkan dua jaringan ini, kita perlu setting gateway. Gateway ini kalau dianalogikan itu sebagaimana sebuah pintu gerbang ya di sebuah perumahan. Jadi kalau misalkan kita kita analogikan jaringan ini sebagai perumahan, kita perlu gerbang, kita perlu gateway, perlu alamat perumahan kita untuk bisa mengirim data ke perumahan lain. Yang mana proses pengiriman data itu bisa dibantu dengan router ini. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan dulu gateway dari masing-masing jaringan. Setelah di sini saya telah menentukan gateway dari masing-masing jaringan. Gateway-nya 10.6, DNS server 10.6, yang kemudian di sini juga saya sudah menentukan gateway-nya untuk jaringan yang lain itu 20.6, ini juga 20.6. Yang fungsinya gateway untuk mengisi interface router yang ada di sini. Untuk menghubungkan dua jaringan ini, kita perlu memasukkan masing-masing gateway di interface router ini. Ini 10.6 yang mengarah ke jaringan ini, jaringan yang di bawah ini. Lalu 20.6 yang mengarah ke jaringan yang atas. Ya, seperti itu. Setelah itu, di bagian routing, saya tambahkan di sini saya tambahkan masing-masing gateway. Ya. Oke, routing table-nya oke. Sekarang kita tes apakah PC1 bisa ping ke PC2. Sini saya sudah coba sebelumnya. Ping 192.168.10.1. Oke, kita coba lagi. Belum stabil. Hanya terkirim 2. Ya, oke, berhasil. PC1 bisa ngeping PC2. Kita tes lagi. Apakah PC1 bisa mengakses ilcom.com dan pendilcom.com melalui DNS server? pendilcom.com. Oke, bisa. ilcom.com. Oke, bisa. PC1 bisa mengakses ilcom.com dan pendilcom.com. Sekarang kita tes di PC2. Kita akan lakukan ping pada PC1. Ping 192.168.10.1. Ya, berhasil. Kita akan coba akses ilcom.com dan pendilcom.com dari PC2 melalui DNS server kita.
ilkom.com dulu ya, berhasil. pendilkom.com ya, berhasil juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya praktekkan di sini menghasilkan kemanfaatan dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.